the reason I breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Pada video kali ini kita akan coba membuat sebuah materi pembelajaran yang baru lagi, yang mana video ini merupakan kelanjutan dari materi-materi kita di video sebelumnya, yaitunya hari ini kita akan bahas tentang jaringan hewan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kakak akan selalu mengingatkan kepada adik-adik semuanya untuk selalu menjaga diri dan menjaga kesehatan kita. Walaupun dalam kondisi pandemi, tentunya kita semuanya tidak harus patah semangat untuk terus belajar dan terus menggali ilmu. Dan juga kita harus selalu menjaga kesehatan kita agar selalu terhindar dari virus dan wabah yang berbahaya ini. Nah, adik-adik semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang jaringan penyusun organ pada hewan tersebut. Yang mana di materi ini akan kita bahas tentang jaringan epitel, yang mana jaringan epitel ini adalah jaringan epitel simpleks dan juga jaringan epitel kompleks. Kemudian kita akan melanjutkan kembali kepada jaringan pengikat, yang mana di sini akan kita bahas adalah jaringan ataupun komponen-komponen jaringan pengikat dan juga jenis-jenis jaringan pengikat. Nah, bagaimana penjelasan videonya? Yuk simak video berikut ini. Pertama, kita akan bahas tentang jaringan epitel. Jaringan epitel tersusun atas sel-sel yang saling terikat oleh zat pengikat yang kuat, sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh. Permukaan tubuh sebelah luar yang memiliki jaringan epitel adalah kulit. Sementara itu, permukaan sebelah dalam tubuh tersusun atas jaringan epitel, antara lain permukaan dalam usus dan pembuluh darah. Nah, apa sih fungsi dari jaringan epitel ini? Jaringan epitel di bagian luar berfungsi sebagai pelindung tubuh dari luka akibat gangguan mekanis, serangan mikroorganisme patogen, dan kehilangan cairan. Jaringan epitel terdapat di permukaan dalam tubuh, berfungsi dalam proses absorpsi atau penyerapan dan juga proteksi atau perlindungan. Sebagian jaringan epitel berfungsi sebagai kelenjar. Sekarang kita akan lihat bagian-bagian atau macam-macam jaringan epitel tersebut berdasarkan jumlah lapisan selnya, yang mana dia dibagi menjadi jaringan epitel simpleks dan juga jaringan epitel kompleks. Pertama, kita akan bahas dulu tentang jaringan epitel simpleks. Seperti namanya, jaringan epitel simpleks atau simpel, yang mana hanya terdiri dari satu lapisan saja. Contohnya di sini ada jaringan pipih selapis atau epitel pipih selapis, ada jaringan epitel kubus selapis, ada juga jaringan silindris selapis, ada jaringan epitel silindris bersilia, dan juga epitel silindris berlapis semu. Nah, walaupun dia sudah berlapis, tapi lapisannya masih semu. Sekarang kita bahas yang pertama, epitel pipih selapis. Epitel ini memiliki ciri-ciri berbentuk selnya pipih. Sitoplasmanya jernih, inti selnya bulat dan berada di tengah. Berfungsi sebagai pelapis bagian dalam rongga dan saluran, tempat difusi zat dan tempat infiltrasi zat. Nah, di manakah letaknya? Pertama ada pada kapsul Bowman, lapisan dalam pembuluh darah dan limfa, alveolus paru-paru,
ruang jantung, selaput bagian dalam telinga, dan juga sel ekskresi kecil pada sebagian besar kelenjar. Yang kedua, epitel kubus selapis. Epitel ini memiliki ciri-ciri bentuk selnya seperti kubus, sitoplasma jernih atau berbutir-butir, inti sel bulat besar berada di tengah, berfungsi untuk lapisan pelindung atau proteksi, tempat penyerapan zat atau absorpsi, dan juga penghasil lendir atau mucus atau pada sistem sekresi. Nah, di manakah letaknya? Terletak di kelenjar air liur, retina mata, dinding ovarium, dan saluran dalam nefron ginjal. Selanjutnya, jaringan epitel silindris selapis. Nah, ciri-cirinya adalah bentuk selnya seperti silindris, sitoplasmanya jernih atau berbutir-butir, inti sel bulat berada di dekat dasarnya. Fungsinya adalah sebagai proteksi, sekresi, difusi, dan juga absorpsi zat. Nah, jaringan epitel silindris selapis ini terletak di dinding dalam lambung, usus, kantong empedu, rahim, saluran pernafasan bagian atas, dan saluran pencernaan. Lalu, yang keempat adalah epitel silindris selapis bersilia. Berarti di sini ada rambut-rambut getar atau rambut-rambut halus yang disebut dengan silia. Jaringan epitel silindris selapis bersilia ini memiliki ciri-ciri bentuk selnya seperti silindris atau silinder. Memiliki silia, inti sel bulat berada di dekat dasar, sitoplasmanya jernih atau berbutir-butir. Fungsinya adalah untuk penghasil mucus atau untuk menangkap benda asing yang masuk. Kemudian getaran silia untuk menghalau benda asing. Nah, di manakah letaknya? Dia terletak di dinding dalam rongga hidung. Kemudian pada trakea, pada bronkus, dinding dalam oviduk. Nah, itu dia tadi epitel silindris selapis bersilia. Kemudian yang kelima adalah epitel silindris berlapis semu. Nah, seharusnya yang berlapis dia digolongkan ke dalam jaringan epitel kompleks, tetapi lapisannya masih semu, belum terlihat dengan jelas. Makanya dikelompokkan ke dalam jaringan epitel simplex. Nah, ciri-cirinya adalah tersusun atas sel-sel epitelium silindris yang berdekatan satu sama lain. Tidak semua selnya mencapai permukaan menyerupai epitelium yang sudah berlapis. Nah, karena tidak semuanya sampai ke permukaan, makanya masih digolongkan ke dalam berlapis semu. Nah, apakah fungsinya? Fungsinya adalah untuk proteksi, sekresi, dan juga gerakan gas. Dan terletak di rongga hidung dan juga trakea. Itulah materi kita pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini agar channel ini terus berkembang dan terus maju menjadi channel-channel yang lebih baik dan lebih populer lagi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada kawan-kawan yang lainnya supaya kawan semuanya mengetahui juga dan paham juga tentang materi pelajaran yang sudah kita ketahui. Tentunya tidak lupa untuk selalu menjaga diri dan menjaga kesehatan kita agar kita semuanya terhindar dari virus dan wabah yang sedang melanda ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.